Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, atau barangkali bagi para pemirsa yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, kami doakan cepat sembuh, disembuhkan oleh Allah dan kembali bisa beraktivitas normal. Kita bersyukur sudah beberapa hari kita memasuki bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah berada pada 10 hari di bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang selalu diidam-idamkan oleh kaum muslimin dan muslimat sekalian. Para pemirsa dimanapun berada, sudah tentu pengalaman Ramadan dari awal Ramadan sampai saat ini banyak sekali. Bagaimana kita dengan tulus ikhlas melaksanakan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan. Mulai dari puasa yang merupakan perintah Allah khusus di bulan Ramadan. Kemudian kita malam sholat tarawih. Tidak hanya itu saja, kita juga melaksanakan amaliyah kebajikan yang lain. Ada tadarus Al-Quran, ada mengkaji ilmu-ilmu keislaman, kita hadir di pengajian, termasuk khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iktikaf di masjid-masjid yang sudah tentu kita mengharapkan mengalami malam yang sangat indah, yaitu Lailatul Qadar. Para pemirsa, saya ingin menekankan bahwa Ramadan ini merupakan madrasah ruhaniyah, yaitu bagaimana supaya kita ini terdidik kembali melalui madrasah ruhaniyah Ramadan, di mana Allah juga di dalamnya memberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Ada pelipat gandaan pahala, ada malam yang sangat dinanti yaitu Lailatul Qadar, ada ampunan, ada rahmat, ada maghfirah ya ampunan, yang semuanya merupakan fasilitas yang diberikan Allah di bulan Ramadan, di mana kita ini sedang dididik untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, seperti kata akhir dari perintah untuk berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi goalnya itu adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bertakwa. Atau kalau boleh saya katakan, bagaimana agar kita ini ketakwaannya semakin berkualitas, semakin sempurna sebagai orang yang bertakwa, muttaqin. Para pemirsa, takwa yang sesungguhnya merupakan tujuan akhir dari puasa, ini dilalui melalui proses-proses madrasah ruhaniyah. Karena takwa itu sendiri berarti ittaqo yattaqi taqwa, wiqayah, yang berarti menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ini berupaya selalu dekat selalu dengan Allah melalui salat, zikir, tadarus, termasuk adalah melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. Juga menjaga hubungan antar sesama manusia dalam hidup kemasyarakatan.
baik kita ini sebagai anggota masyarakat, sebagai warga bangsa, sekaligus juga umat Islam, bagaimana memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan alam sekitar, dengan pohon, dengan hewan, dengan lingkungan kita, dijaga keserasiannya, dijaga keseimbangannya, agar tetap tercipta. Di dalam ajaran Islam itu dikenal ada kesalehan ritual, kesalehan individual, lalu ada kesalehan sosial, kesalehan kemasyarakatan. Kesalehan ritual itu kita kenal dengan ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, berwudu dan sejenisnya itu merupakan contoh-contoh ibadah mahdhah, kesalehan ritual. Maka di dalam memupuk kesalehan ritual ini kita sholat dengan tertib, kemudian zikir, tadarus Al-Quran, dan seperti saya katakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita menghidupkan malam-malam dengan iktikaf. Itu semuanya adalah salah satu beberapa hal yang terkait dengan kesalehan ritual. Pendek kata, kesalehan ritual itu adalah kesalehan yang berkenaan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menghindari larangan-larangan Allah, menghindari Allah itu murka kepada kita. Itu kesalehan ritual. Lalu ada kesalehan sosial. Dan ini tidak kalah penting di dalam ajaran Islam, kita ditekankan untuk memiliki kesalehan sosial. Yaitu kesalehan yang kita implementasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita berkontribusi untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentram, damai, harmonis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka Al-Quran beberapa ayat menunjukkan bagaimana agar kita ini bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang bagus. Dan ini adalah bentuk daripada kesalehan sosial. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan ila akhiril ayat. Ayat ini menegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jauhilah pada dirimu itu prasangka jelek, prasangka buruk kepada saudara-saudaramu. Karena kalau kita selalu berprasangka buruk kepada orang lain, maka diibaratkan di dalam Al-Quran itu adalah seperti memakan bangkai, memakan mayat bangkai saudaranya yang sudah tentu sangat menjijikkan. Jadi berprasangka buruk ini di dalam Al-Quran dikatakan sebagai hal yang sangat menjijikkan. Ini ada di dalam surat Al-Hujurat. Begitu juga di ayat lain di surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi ayat ini juga menekankan tentang panduan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan
sekelompok orang lain. Kita itu tidak boleh untuk merendahkan orang lain hanya karena pangkat, jabatan, keduniawiaan, atau ketenaran. Siapapun, la yaskhor qaumum min qaumin, tidak boleh merendahkan satu kaum atas kaum yang lain. Karena apa? Boleh jadi yang direndahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Kemudian perempuan pun, sekelompok perempuan jangan suka merendahkan kelompok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang direndahkan itu lebih mulia daripada perempuan yang merendahkan. Asa ayyakunu khairam minhum. Kalau perempuan, asa ayyakunna khairam minhunna. Jadi boleh jadi yang kita rendahkan itu lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat di mata Allah dibandingkan dengan kita yang merendahkan. Kemudian yang kedua adalah wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum. Ini derajatnya lebih berat lagi, yaitu mencela orang lain itu tidak boleh. Wala talmizu anfusakum. Jangan mencela sesama kamu. Bayangkan kalau di dalam hidup bermasyarakat ada orang yang hobinya mencela, memfitnah, maka yang terjadi adalah suasana permusuhan di antara sesamanya. Kemudian ayat ini juga menegaskan wala tanabazu bil alqab. Jangan memberi gelaran kepada orang lain dengan gelar-gelar yang menyakitkan hati. Kita suka memberi orang yang agak gemuk, kemudian dikatakan si gembrot. Kemudian yang badannya agak kurus, kita mengatakan si kurus krempeng. Mungkin ada gelaran-gelaran lain yang orang tersinggung. Ini sangat diperhatikan oleh Al-Quran. Kita tidak boleh itu. Jadi itulah penekanan Al-Quran. Bagaimana hidup bermasyarakat. Kalau sekarang ini ya jangan suka menebar berita hoax. Karena berita hoax itu kadang-kadang membuat orang lain menjadi tersinggung, menjadi marah, ada yang dirugikan. Kalaupun itu bukan berita hoax, itu juga perlu ditelaah terlebih dahulu sebelum share. Apakah ada manfaatnya kalau berita itu di-share atau tidak? Meskipun bukan hoax, tetapi kalau disebar itu tidak ada manfaatnya, lebih baik tidak usah disebar. Ditahan saja, tidak usah disebar. Tetapi kalau itu otentik, bukan berita hoax, kemudian kalau di-share ke orang-orang lain ada manfaatnya, barulah kita sebarkan, kita share. Ini semuanya adalah didasarkan atas nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan konsep ini adalah konsep bagaimana kita mengejawantahkan kesalehan sosial. Jadi kesalehan sosial ini berkaitan dengan karakter kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita jujur, kemudian tanggung jawab, konsekuen, konsisten, tidak suka membuat fitnah, memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, pencerahan kepada masyarakat. Bahkan kita juga menjadi problem solver di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan sebaliknya menjadi problem maker, membuat masalah yang meresahkan masyarakat. Kemudian lebih jauh dari itu adalah bagi kita yang sedang menjadi seorang pejabat, bagaimana jabatannya itu sebagai amanah bisa mendatangkan suasana nyaman dan sejahtera bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bagi orang-orang kaum cerdik pandai, sudah tentu dengan kepandaiannya itu bisa mencerahkan masyarakat, bisa mendidik masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik. Dan kalau di antara kita ada yang hartanya agak longgar, kita berikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita.
Inilah yang disebut dengan kesalehan sosial. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dua hal ini, kesalehan ritual dan kesalehan sosial, betapa diajarkan oleh puasa Ramadan ini sepanjang bulan Ramadan. Yang harapannya adalah ketika Ramadan itu selesai, kesalehan ritual, kesalehan sosial yang seimbang ini terus bisa kita terapkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian karena kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada baiknya kita merenungi kembali petikan ayat di bagian akhir yang memberitakan puasa, yaitu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah engkau genapkan puasamu 1 bulan lamanya. Apakah 29 hari ataukah 30 hari? Karena bulan Hijriah itu minimal 29 hari, lalu maksimal 30 hari. Tidak ada 31 hari. Sehingga ini nanti insya Allah Idul Fitri akan bersama-sama jatuh pada tanggal 10 April 2024. Jadi genapkan bilanganmu, kata Allah di dalam Al-Quran, walitukmilul iddah. Bagi mereka yang kemudian sempat terhalang untuk berpuasa, ibu-ibu yang kebetulan datang bulan, atau mungkin kita bepergian yang memang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka kita harus mengganti hari-hari yang ditinggalkan itu dengan berpuasa di luar bulan Ramadan. Jadi Al-Quran mengatakan walitukmilul iddata, genapkan bilangan puasamu 1 bulan lamanya, bulan Hijriah. Kemudian kalau sudah genap 1 bulan lamanya, kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian bertakbirlah kepada Allah atas petunjuk yang telah engkau berikan kepadamu. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan engkau semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka para pemirsa, tepat nanti di akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan, pas adzan maghrib tiba, di mana kita buka puasa terakhir di bulan Ramadan, saat itu pula mulai terdengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak adzan maghrib mulai mengakhiri puasa kita di hari terakhir bulan Ramadan, gema takbir mulai berkumandang di masjid-masjid, di musola-musola, baik di kota-kota besar maupun di dusun-dusun terpelosok sekalipun akan terdengar suara takbir. Orang Jawa mengatakan takbiran. Mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Walillahil hamd, dan segala puji-pujian itu hanya kepada Allah. Itu senandung takbir kita kumandangkan sejak adzan maghrib sampai kemudian pagi hari ketika imam sholat Idul Fitri memasuki mihrab untuk mengimami sholat Idul Fitri. Apa makna itu semua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Maka setelah kita dilatih, di training selama bulan Ramadan, tadi saya katakan kesalehan ritual di training, kesalehan sosial di training, kita menggenapi 30 hari atau 29 hari bulan Ramadan, lalu kita berterima kasih kepada Allah dengan mengagungkan Allah.
bertakbir. Takbir itu berarti mengagungkan Allah. Dan pada saat yang sama, kita mengecilkan diri kita, mengecilkan hawa nafsu kita, mengecilkan keinginan kita. Kita hanya mengagungkan Allah karena hidup kita ini sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau takbir, yang tidak mau mengagungkan Allah, membesarkan egonya sendiri, membesarkan nafsunya sendiri, maka itu disebut dengan takabur. Dan takabur itu bukan hak manusia. Takabur itu hanya milik Allah. Kita harus takbir, mengagungkan Allah. Maka simbol-simbol takbir itu kita lakukan. Pertama, harta kita keluarkan. Ada zakat mal, ada infak. Diri kita juga ada zakat fitrah. Bahwa setiap orang yang mengalami satu Syawal pada saat maghrib, mengalami satu Syawal, meskipun setelah itu meninggal, katakanlah, itu wajib untuk mengeluarkan zakatun nafs, zakat fitrah, sebagai simbol bahwa diri kita ini harus jiwanya itu disucikan. Untuk kemudian kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Allah yang Maha Besar, diri kita hanyalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah sesungguhnya ketakwaan yang sempurna. Seperti ayat perintah puasa pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan puasa Ramadan 1445 Hijriah ini membawa ketakwaan kita menjadi ketakwaan yang sempurna, dan kita menjadi orang yang selalu takbir dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.